Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua Herun Imam, di mana di video kali ini kita akan mendengarkan bersama-sama bagaimana penjelasan dan penjabaran dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani. Wah, ini Ibu Sri Mulyani salah satu menteri favorit saya, teman-teman, karena beliau sangat cerdas, cermat, dan juga pandai mengatur keuangan negara. Wah, ini sangat luar biasa. Ini menteri yang punya prestasi yang luar biasa terkait dengan bagaimana kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Indonesia di tengah merajalelanya inflasi dan ya mungkin kondisi ekonomi global yang tidak baik-baik saja, teman-teman ya. Tapi Indonesia bisa bertahan, bisa survive, bahkan surplus di tahun ini, teman-teman. Ini berkat apa? Berkat kinerja Presiden Jokowi bersama dengan para menteri koalisi Indonesia Maju yang selalu bekerja dengan tulus, ikhlas untuk rakyat, teman-teman. Dan video ini semoga saja bisa membasmi hoax yang selalu diutarakan oleh para pembenci Jokowi yang mengatakan bahwa Indonesia dijajah oleh Cina, ekonomi kita buruk, ekonomi kita begini begitu. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian semua. Dan sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang sadar, semakin banyak orang yang tercerahkan akibat video dan share dari Anda. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman wartawan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Salam. Teman-teman media yang hari ini hadir di LPS, ini kantornya LPS. Kalau kita lihat cantik kantornya, kalau tidak ada siaran pers, Anda kan nggak akan diundang sampai di lantai ini. Saya juga menikmati. Terima kasih Pak Purbaya atas tempatnya. Baik teman-teman media yang saya hormati, hari ini kami KSSK, yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Seperti yang sudah diatur oleh undang-undang, kami dimandatkan untuk selalu melakukan rapat berkala. Itu dimandatkan oleh undang-undang. Dan rapat berkala KSSK yang ketiga tahun ini, tahun 2024, kami lakukan pada hari Senin malam, Senin sore, maghrib sampai hampir midnight, tanggal 29 Juli tahun 2024. Jadi hari Senin kemarin. Dan di sini adalah merupakan rapat di mana kami semuanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan melakukan koordinasi dan terutama juga meningkatkan kewaspadaan seiring dengan masih sangat dinamisnya kondisi perekonomian global dan nasional. Karena ketidakpastian geopolitik dalam hal ini semua teman-teman juga melihat apa yang terjadi di Timur Tengah, kemudian perang di Ukraina masih terus berjalan, dan terutama banyak sekali negara-negara demokrasi besar melakukan pemilihan umum, yang itu berarti memunculkan banyak sekali overheated policy debate, seperti di Amerika Serikat, di Perancis, di Inggris yang baru selesai, dan bahkan mungkin juga di Jerman. Ini semuanya menimbulkan sebuah dinamika geopolitik karena negara-negara besar itu tentu dipengaruhi oleh kondisi global dan juga mempengaruhi kondisi global. Dan juga dari sisi berbagai kondisi yang harus kita waspadai. Jadi kami KSSK melakukan pertemuan juga bertepatan dengan saya dan Pak Gubernur BI, Pak Peri Warjio, baru saja pulang dari G20. Jadi ini hanya sehari. Kita sebetulnya nggak jet lag ya Pak ya, karena perbedaan waktu. Jadi tengah malam itu buat kita advantage, yang lain ngantuk, kita masih tengah hari itu kira-kira. Nah teman-teman wartawan, dari pertemuan ini kita akan sampaikan hasilnya. Stabilitas sistem keuangan atau sering kita singkat dengan SSK pada triwulan kedua, karena ini kita bicara historis. Triwulan kedua 2024 tetap terjaga
di tengah peningkatan tekanan di pasar keuangan global dan juga seiring dengan ketidakpastian ekonomi global dan risiko geopolitik yang masih tinggi. Kalau kita lihat memasuki triwulan ketiga 2024, tekanan yang terpantau mulai sedikit mereda, namun minggu ini melihat kondisi geopolitik ada uptick lagi. Berbagai faktor risiko yang berkembang tetap perlu untuk kita cermati dan diantisipasi oleh kami berempat, yaitu saya Menteri Keuangan, Pak Peri Gubernur Bank Indonesia, Pak Mahendra Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Pak Yudi Purbaya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Ketidakpastian pasar keuangan global masih tinggi. Di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang memang relatif stabil tapi tetap rendah, lemah dalam hal ini. Jadi tahun 2024 kita semuanya melihat dan memahami semua outlook yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah stabil tapi itu di level yang lemah. Laporan yang terbaru dari World Economic Outlook atau WEO pada periode Juli 2024 oleh International Monetary Fund atau IMF memproyeksikan ekonomi global tumbuh 3,2% pada tahun 2024. Ini artinya apa? 3,2% itu lebih lemah 3,3% yang tumbuh tahun 2023. Mungkin teman-teman media ingat tahun lalu oleh Managing Director IMF Kristalina sudah dianggap sebagai tahun yang gelap. Jadi kalau tahun 2024 ini outlook-nya 3,2, ini berarti pertumbuhan ekonomi dunia masih stagnan, lemah, dan bahkan lebih lemah dibandingkan tahun lalu yang sudah dianggap sebagai tahun yang sebetulnya stagnan, lemah. Kita lihat pertumbuhan negara dengan perekonomian terbesar yaitu Amerika Serikat tetap agak dalam hal ini posisinya resilient baik, terutama didorong oleh permintaan domestik. Meskipun statistik bulan terakhir nanti menunjukkan suatu perkembangan yang akan mempengaruhi arah dari kebijakan. Sementara ekonomi terbesar kedua yaitu RRT masih belum kuat dengan pertumbuhan triwulan kedua yang baru saja dipublikasi adalah hanya pada tingkat 4,7%. Jangan lupa RRT mentargetkan pertumbuhan ekonomi dalam negerinya adalah di 5%. Ini berarti di bawah dari pertumbuhan yang mereka harapkan. Ini karena permintaan domestik di RRT, itu berarti consumption, investment, masih lemah, dan juga kondisi persoalan di sektor properti yang masih berlanjut tekanannya. Di sisi lain, kembali ke dalam perekonomian Amerika Serikat, dan satu indikator yang dilihat dan dimonitor oleh seluruh dunia dari Amerika Serikat adalah inflasi. Perkembangan inflasi di Amerika Serikat di bulan Juni 2024 menunjukkan penurunan. Ini yang saya sebutkan tadi, suatu indikator yang menimbulkan harapan terhadap perubahan kebijakan moneter terutama di Amerika Serikat. Jadi inflasi di Amerika Serikat bulan Juni menunjukkan penurunan
sejalan dengan menurunnya tekanan harga energi dan juga dari faktor sektor perumahan. Dan another indicators yang ada di Amerika Serikat yang penting yang diharapkan juga akan menentukan arah kebijakan Fed Fund Rate yaitu tingkat pengangguran. Di Amerika Serikat tingkat pengangguran meningkat. Ini semuanya tadi ya, inflasi yang mulai menurun dan tingkat pengangguran yang meningkat di Amerika Serikat diperkirakan dalam hal ini akan mendorong penurunan dari kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika atau sering dikenal dengan Fed Fund Rate yang lebih cepat dari proyeksi sebelumnya. Proyeksi sebelumnya adalah penurunan Fed Fund Rate baru akan terjadi pada akhir tahun 2024. Nah, saat ini market global dan terutama di Amerika Serikat melihat inflasi yang mulai softening, melemah, dan juga dari sisi pengangguran yang juga mengalami kenaikan, mereka kemudian muncul harapan, ekspektasi bahwa Fed Fund Rate akan lebih cepat dilakukan adjustment penurunan sebelum akhir tahun 2024. Ini semua pandangan adalah melihat pada bulan September. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman, saya ingatkan kembali lagi, share video ini ke semua grup Facebook, ke semua grup WhatsApp Anda, agar orang-orang yang membenci Presiden Jokowi semakin sadar, semakin mendapatkan informasi yang akurat dan real, bukan informasi hoax dari para pembenci Presiden Jokowi. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjut videonya berikut ini. Dengan kondisi tersebut juga, surat berharga negara Amerika Serikat atau yang sering disebut US Treasury yang terutama memiliki maturitas atau jatuh tempo 10 tahun, yaitu disebut US Treasury 10 years, yieldnya atau suku bunganya diperkirakan masih tetap tinggi. Jadi meskipun harapan Fed Fund Rate diperkirakan mulai turun, namun ekspektasi terhadap US Treasury yield masih relatif stabil tinggi karena di Amerika Serikat defisit dari anggaran pemerintah Amerika Serikat yang besar, yang membutuhkan pembiayaan besar, dan oleh karena itu akan mengissue atau mengedarkan US Treasury terutama durasi 10 tahun yang volumenya juga besar. Karena jumlah issuance-nya akan besar, maka yield-nya diperkirakan masih akan relatif tinggi. Dan di sisi lain, kalau kita lihat kondisi geopolitik yang terjadi belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Kita semuanya mengikuti perkembangan apa yang terjadi di Timur Tengah dan juga tadi yang saya sebutkan berbagai election yang terjadi di berbagai belahan dunia. Hal ini membuat ketidakpastian pasar keuangan global masih tinggi. Dan dengan berbagai siklus pemilu terutama di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, kemudian yang terjadi di Perancis, di Inggris, ini menyebabkan tadi karena Fed Fund Rate belum turun meskipun ada harapan akan ada adjustment,
geopolitik yang besar, US Treasury yang yieldnya masih bertahan tinggi, maka kita melihat aliran modal yang akan masuk ke negara-negara berkembang dan emerging termasuk Indonesia menjadi relatif terbatas. Situasi inilah yang kita bahas di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan kita. Karena ini membutuhkan respons kebijakan dari kami berempat, baik dari sisi fiskal di Kementerian Keuangan, moneter di Bank Indonesia, OJK dari sisi pengawasan dan regulasi sektor keuangan, dan LPS sebagai lembaga penjamin simpanan perlu makin mempererat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk merespons situasi yang masih sangat meningkat resikonya untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Nah, situasi yang eskalatif risikonya atau dalam hal ini downside risk-nya cenderung meningkat. Alhamdulillah kalau kita lihat perekonomian Indonesia sampai dengan triwulan 1 menunjukkan kinerja yang baik. Pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun 2024, kalau triwulan 1 waktu itu 5,11 yang disampaikan oleh BPS. Kami memperkirakan untuk triwulan kedua berarti antara April, Mei, Juni yang sudah selesai akan tumbuh di 5,0% atau bahkan sedikit di atas 5% year on year. Apa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 yang 5,11? Kita semuanya sudah mengetahui, yaitu konsumsi masih terjaga dengan baik dan investasi yang mulai pick up. Untuk outlook 2022 kita perkirakan konsumsi rumah tangga dan investasi masih menjadi faktor yang memberikan kontribusi yang baik. Ekspor kita untuk barang diperkirakan meningkat, terutama ini Q2 ya, untuk ekspor produksi manufaktur dan ekspor pertambangan. Terutama kedua tujuan negara emerging yang sekarang memiliki peran yang makin besar, yaitu India dan Tiongkok. Kedua negara ini merupakan mitra dagang utama Indonesia. Dan kita diuntungkan bahwa India memiliki pertumbuhan ekonomi yang sehat dan relatif tinggi. Kedepannya kita melihat peningkatan aktivitas perekonomian domestik masih akan berlanjut hingga akhir tahun 2024. Tentu ini perlu dijaga karena kita memperkirakan berarti perkiraan itu juga harus terus didukung oleh langkah-langkah untuk menjaganya. Oleh karena itu, untuk kita dari fiskal, kebijakan untuk pelaksanaan APBN 2024, terutama dari sisi belanja pemerintah, akan terus difokuskan untuk menjaga stabilitas harga. Karena tadi akan sangat-sangat menentukan daya beli masyarakat dan dari sisi tadi
konsumsi yang menjadi motor penggerak penting di dalam pertumbuhan. Kita juga akan terus menjalankan program perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat rentan, dan dengan demikian kita berharap dampak terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat bisa dijaga. Kemudian dari sisi fiskal juga kita lihat pada akhir tahun akan dilakukan penyelenggaraan pilkada serentak, yaitu pada bulan November 2024. Sama seperti siklus pemilu di bulan Februari, di November 2024 ini pasti akan menimbulkan dampak positif terhadap aktivitas belanja. Selain belanja penyelenggaraan pilkada itu sendiri, dan itu jumlahnya hampir comparable dengan pemilu, dalam hal ini ya jumlah yang harus dilakukan baik untuk KPU dan Bawaslu untuk menyelenggarakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Juga aktivitas konsumsi diperkirakan juga akan mendapatkan imbas positif. Di sisi investasi, dari sisi domestic factor, kita juga masih memperkirakan kegiatan investasi menguat sejalan dengan penyelesaian berbagai proyek-proyek nasional seperti infrastruktur, yang ini saya lihat akselerasi untuk penyelesaiannya memang terus terjaga. Dan juga investasi dari sektor swasta. Jadi dalam hal ini PMDN, PMA, dan nanti juga mungkin dari Pak Gubernur maupun Pak Mahendra menyampaikan investasi swasta yang dibiayai oleh sektor keuangan baik bank maupun capital market. Ini diperkirakan masih akan terjaga. Dari ini jadi mempengaruhi consumption maupun investment di dalam negeri sampai dengan akhir tahun. Pada sisi produksi, aktivitas perekonomian untuk sektor manufaktur, saya yakin nanti teman-teman pasti menanyakan PMI yang terakhir, aku udah bisa baca di kepalanya. Dan juga dari sisi construction, perdagangan, kami masih memperkirakan akan tetap terjaga. Terutama dilihat dari peningkatan nilai tambah untuk hilirisasi dan output produksi yang didukung oleh keberlanjutan dari proses hilirisasi. Perkembangan dari yang saya sebutkan tadi, baik dari sisi domestic demand, consumption, investment, bahkan ekspor terhadap mitra dagang utama kita, terutama sekarang India yang tumbuh sangat cepat, dan juga dari sisi production, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk 2024 keseluruhan kita perkirakan masih di dalam kisaran 5 hingga 5,2%. Tadi saya sebutkan Q1 5,11 dan Q2 kita perkirakan di 5,0, keseluruhan tahun antara 5,0 hingga 5,2%. Untuk nilai tukar, dan nanti Pak Gubernur akan menjelaskan juga, kinerja dari nilai tukar rupiah kita dipengaruhi oleh
bauran kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia untuk memitigasi situasi global yang tadi saya sebutkan. Fed Fund Rate masih tinggi, belum mengalami adjustment sampai sekarang, dan capital flow. Nilai tukar rupiah hingga tanggal 26 Juli 2024 menguat month to date sebesar 0,52%. Month to date berarti dari Juni ke Juli dibandingkan posisi pada bulan Juni yang lalu. Dibandingkan dengan level pada Desember 2023, nilai tukar rupiah kita mengalami depresiasi 5,48% year to date. Ini kalau dibandingkan dengan beberapa mata uang negara-negara di kawasan kita di ASEAN, seperti Korea yang kita semua tahu selama ini ekspornya cukup tinggi, BOP-nya, balance of payment-nya cukup kuat, mereka pun mengalami depresiasi Korean won-nya lebih dalam dari kita, yaitu 6,93% year to date. Yen Jepang yang juga merupakan salah satu negara dengan ekspor yang kuat selama ini bahkan mengalami depresiasi lebih dalam lagi 8,27% year to date. Jadi kalau Indonesia 5,48 itu masih relatif comparable. Kinerja rupiah tersebut ditopang oleh komitmen Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta berlanjutnya aliran masuk modal asing dan neraca perdagangan kita, neraca perdagangan barang kita yang masih mengalami surplus. Posisi cadangan devisa sampai dengan Juni meningkat mencapai 140,2 miliar US dollar. Hal ini setara dengan 6,3 bulan kebutuhan import atau 6,1 bulan kebutuhan import dan pembayaran utang luar negeri dari pemerintah. Dan 6,1 atau 6,3 ini kalau dibandingkan dengan standar kecukupan yang biasa diadopsi secara internasional, yang dianggap cukup itu adalah apabila bisa mengcover 3 bulan import. Jadi dalam hal ini dengan cadangan devisa kita di 6,3 bulan itu memadai. Ke depan tentu nilai tukar rupiah akan terus dimonitor dan dijaga stabil dengan kecenderungan menguat seiring dengan menariknya imbal hasil dari surat berharga kita, inflasi Indonesia yang rendah, dan terutama juga Indonesia termasuk dari negara-negara yang kinerja pertumbuhan ekonominya stabil dan relatif tinggi. Ini confirm waktu kami ada di G20 dengan Pak Gubernur. Tentu Bank Indonesia nanti akan terus menyampaikan langkah-langkah dan komitmen Bank Indonesia untuk menjaga nilai tukar rupiah, terutama dari langkah-langkah dari sisi moneter. Pemerintah akan terus menjaga kondisi perekonomian sehingga mampu menarik daya tarik investasi sehingga masuk ke Indonesia. BI akan menggunakan instrumen moneternya termasuk strategi operasi moneter yang pro market dengan menggunakan instrumen-instrumen Bank Indonesia seperti SRBI,
SVBI, dan SUVBI. Dan ini kami lakukan terus dengan koordinasi pemerintah, yaitu kami di sisi fiskal untuk meyakinkan bahwa koordinasi berjalan baik sinkron, termasuk dari sisi pembiayaan fiskal dan pelaksanaan kebijakan penempatan valuta asing devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA yang diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023. Ini untuk memperkuat cadangan devisa dan dengan demikian ikut mendukung misi Bank Indonesia untuk menjalankan tugas stabilisasi. Inflasi terjaga di kisaran sasaran kita semua yaitu 2,5 plus minus 1. Indeks harga konsumen pada bulan Juni 2024 adalah 2,51% year on year. Ini sejalan dengan rendahnya inflasi inti dan inflasi yang berasal dari faktor administered price, yaitu inflasi inti 1,9% dan administered price kontribusinya 1,68% year on year. Untuk inflasi volatile food turun cukup dalam di sebagian besar wilayah Indonesia. Tercatat 5,96%, nanti Pak Gub menyampaikan angka inflasi terbaru yang bahkan lebih baik lagi. 5,96 itu adalah angka Juni dan itu sudah menurun tajam dibandingkan inflasi volatile food tahun bulan Mei, bulan sebelumnya, yang levelnya 8,14 year on year. Jadi kontributor utama dari inflasi food sudah mulai menurun dan penurunannya cukup tajam. Perkembangan positif ini dipengaruhi oleh pasokan pangan, terutama dengan mulai masuknya musim panen dan juga dampak positif dari pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP dan tim pengendali inflasi pusat dan daerah yang selama ini dilakukan, yaitu TPIP dan TPID, yang kami dari Kementerian Keuangan terus mendorong dan mendukung melalui juga instrumen APBN, termasuk memberikan insentif yang diberikan kepada daerah-daerah yang mampu mengendalikan inflasinya. Inflasi IHK Juli turun menjadi 2,13%. Untuk inflasi volatile food turun ke 3,63%. Jadi kalau kita lihat tadi volatile food bulan Mei 8,14%, bulan Juni 5,96% turun tajam, dan pada bulan Juli turun lagi ke 3,63%. Dan untuk administered price juga turun. Tadi adalah 1,68%, sekarang menjadi 1,47%. Jadi kontributor inflasi yang ada hubungannya dengan pemerintah yaitu food dan administered price memberikan kontribusi penurunan yang cukup meyakinkan. Untuk inflasi core 1,95%, ada sedikit peningkatan. Tentu nanti Pak Gubernur menjelaskan.
Pemerintah dan BI akan terus menjaga agar inflasi dan indeks harga konsumen ini dapat kita jaga pada kisaran 2,5 plus minus 1. Untuk saya sampaikan juga kepada teman-teman, waktu kami di G20 melaporkan growth kita di 5,11 Q1, inflasinya di bawah 2,5, itu di antara negara-negara G20 itu termasuk yang outstanding atau yang baik. Untuk kedepannya dari kami, fiskal akan terus menggunakan instrumen fiskal untuk menjaga perekonomian Indonesia dan masyarakat dari berbagai shock, sehingga fungsi shock absorber akan terus dioptimalkan. Dari moneter, tentu Bank Indonesia akan terus menjaga sesuai mandat, yaitu stabilitas. APBN untuk triwulan 2 ini sudah saya sampaikan di DPR, LAPSEM, laporan semester, maupun di dalam ALKO kepada teman-teman wartawan. Yaitu defisit kita tetap terjaga dan terkendali meskipun penerimaan negara, pendapatan negara mengalami tekanan karena harga-harga komoditas yang memang mengalami penurunan sangat tajam. Pendapatan negara kontraksinya 6,2%. Di sisi lain belanja negara untuk berbagai kebutuhan dari mulai penyelenggaraan pemilu hingga untuk perlinsos yang kita terus jaga dari shock terutama akibat El Nino tumbuh sebesar 11,3%. APBN mencatat defisit 77,3 triliun rupiah. Ini artinya 0,34% dari PDB, masih di dalam range yang ada di dalam Undang-Undang APBN. Sementara dari keseimbangan primer APBN kita masih mencatatkan surplus yang signifikan, yaitu 162,7 triliun rupiah. Kinerja APBN masih akan terjaga sesuai dengan Undang-Undang APBN, dan dari sisi keseluruhan postur ini penting untuk menjaga fondasi dan stabilitas ekonomi Indonesia dan terutama pada masa transisi politik di Indonesia yang terus kita koordinasikan dengan baik. Pendapatan negara 1.320,7 triliun, itu artinya kita sudah mencapai 47,1% dari target APBN 2024. Tadi saya sebutkan kontraksi dibanding tahun lalu 6,2%. Penerimaan perpajakan 1.028 triliun, itu kontraksinya 7%. Terutama dari pertama harga komoditas baik di pajak maupun bea dan cukai terpengaruh terhadap hal itu. Adanya restitusi dari perusahaan-perusahaan karena adanya penurunan harga, dan juga untuk rokok terjadi down trading karena perbedaan tarif cukai yang sangat besar antara golongan 1, 2 dengan golongan 3. Realisasi PNBP kita mencapai 288,4 triliun, ini juga kontraksi 4,5%, terutama karena lifting minyak dan gas yang mengalami penurunan dan juga harga batu bara dan minerba mengalami penurunan. Belanja negara 1.398 tumbuh double digit 11,3%. Ini untuk terus mendukung tadi berbagai agenda pembangunan nasional, proyek
proyek nasional, pertumbuhan untuk menjaga momentum pertumbuhan melalui tadi intervensi Perlinsos dalam rangka menjaga daya beli rakyat dan juga penyelenggaraan pemilu. Realisasi belanja pusat mencapai 997,9 triliun atau tumbuhnya 11,9%. Transfer kita ke daerah mencapai 400,1 triliun, ini juga tumbuh 9,9%. Beberapa belanja sangat bermanfaat dan dirasakan manfaat langsung oleh masyarakat seperti program kartu sembako, PKH, kemudian kartu Indonesia Pintar, bantuan alat dan mesin pertanian, dan juga yang paling penting di kelompok kelas menengah, subsidi energi dan stabilitas harga pangan. Belanja negara untuk kegiatan pemilu, pembayaran gaji dan tunjangan termasuk THR, tunjangan hari raya, dan gaji ke-13, serta tahun ini ada kenaikan gaji untuk ASN TNI Polri sebesar 8% dan untuk pensiun naik 12%. Ini semuanya menyebabkan kenaikan belanja pemerintah. Untuk defisit tadi, maka pembiayaan anggaran dalam hal ini menjadi sumber pembiayaannya 168 triliun dan ini hanya 32% dari target APBN. Realisasi pembiayaan utang adalah 214,7 triliun, yaitu 33,1% dari total target tahun ini. SBN secara neto kita terbitkan sebesar 206,2, sedangkan pinjaman secara neto adalah 8,5 triliun. Pembiayaan ini masih on track sesuai dengan kebutuhan defisit, namun kita terus hati-hati dan harus terus melakukan kewaspadaan yang terukur melihat dinamika kondisi global untuk tetap menjaga agar risiko dan dari sisi kemampuan pembiayaan tetap terjaga baik. Realisasi untuk pembiayaan investasi 47,8 triliun, terutama untuk investasi pemerintah membiayai perumahan melalui program FLPP MBR dan pembiayaan untuk peningkatan kualitas SDM melalui LPDP. APBN akan terus menjadi instrumen yang diandalkan untuk shock absorber dan untuk counter cyclical terhadap kondisi global yang terus memberikan tekanan dan dinamika serta risiko. APBN akan difokuskan untuk menjaga daya beli melalui berbagai program perlindungan sosial, menjaga stabilitas harga dan ekonomi, dan untuk mencapai target-target pembangunan nasional. Paket kebijakan penguatan sektor perumahan seperti pemberian insentif fiskal PPN yang ditanggung pemerintah yang sudah kita lakukan sejak 2003, kita telah putuskan untuk dilanjutkan di 2024 ini. Ini kami harapkan akan terus mendorong sektor perumahan dari sisi demand yang kemudian akan direspon dari sisi supply dan ini mendukung pertumbuhan ekonomi. Kualitas fiskal dalam hal ini akan terus kita perbaiki dengan pengelolaan kas pemerintah pusat. Pemerintah
Pusat, dalam hal ini Kemenku, telah menerbitkan PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2024, yaitu mengenai strategi dan pelaksanaan pengelolaan kelebihan dan kekurangan kas pemerintah pusat. Ini untuk makin memperkuat kemampuan treasury dan cash management kita. Pemerintah terus mendukung berbagai agenda pembangunan nasional, dari mulai pendidikan, kesehatan, penurunan prevalensi stunting, menghapus kemiskinan ekstrim, mengendalikan inflasi, pembangunan proyek strategis nasional termasuk IKN. Pemerintah akan juga memberikan fasilitas perpajakan, yaitu dengan diatur melalui PMK nomor 28 tahun 2024, yaitu fasilitas perpajakan yang diberikan di daerah perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Negara Baru. Fasilitas yang diberikan meliputi fasilitas PPH, fasilitas PPN, dan fasilitas kepabeanan. Ini juga untuk mendukung agar IKN bisa berkembang sebagai sebuah tidak hanya pemukiman tapi menjadi pusat kegiatan ekonomi. APBN dan Fiscal Policy juga mendukung transformasi ekonomi nasional melalui program hilirisasi, dengan juga belanja infrastruktur di dalam rangka untuk meningkatkan daya tarik investasi dan insentif fiskal perpajakan. Tentu ini tujuannya untuk memperkuat produksi dan ekspor Indonesia sehingga makin memperkuat posisi external balance Indonesia dan memposisikan Indonesia di dalam rantai pasok global. Selain tentu saja berbagai program hilirisasi mampu menciptakan lapangan kerja baru dengan upah yang layak. Itu dari kami, terutama dari keseluruhan overview ekonomi dan penggunaan fiskal. Untuk selanjutnya, Bapak Gubernur Bank Indonesia akan menyampaikan aspek kebijakan moneter. Silakan Pak Peri. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan penjabaran dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, terkait dengan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia, bagaimana kondisi perekonomian dunia, bagaimana inflasi merajalela di dunia, bagaimana kondisi ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja, bagaimana APBN kita bisa surplus, bagaimana program-program pemerintah bisa jalan dengan baik, bisa menguntungkan untuk Indonesia, dan semoga ke depan Indonesia semakin makmur, semakin jaya, ekonominya semakin baik, dan ketika Prabowo memimpin Indonesia bisa menuntaskan janjinya untuk menaikkan pendapatan negara 8%, teman-teman. Wah, ini sangat luar biasa. Kita aplaus untuk Pak Jokowi dan Presiden Prabowo nanti. Dua ini adalah sosok yang mungkin bisa menyelamatkan Indonesia, yang bisa membawa kapal besar Indonesia ini menuju negara emas, Indonesia emas 2045, teman-teman. Kita harus doakan terus pemimpin kita doakan terus para pemimpin, para tokoh bangsa kita, agar mereka bisa memberikan pikiran yang baik, pikiran yang segar, bukan hoax, bukan hal yang negatif yang bisa mempengaruhi orang untuk membenci pemerintah, teman-teman. Kita harus tanggalkan hal-hal demikian. Agar apa? Kita selalu berpikir positif, kita tidak selalu berpikir negatif tentang pemimpin kita, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa, lagi-lagi saya ingatkan, like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.